أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang masuk ke halaman 204. Siap, Bu? Insyaallah Pak Ustadz. Baik. Akrim lijarin thumma dhaifin wasturan aurati ahli din ta'man taghnam. Akrim, muliakanlah, lijarin, tetangga, thumma dhaifin, dan tetamu. Akrim lijarin thumma dhaifin, muliakanlah tetangga dan kemudian tetamu. Wasturan, dan tutuplah aurati ahli din, aibnya orang yang ahli agama. Ta'man taghnam, niscaya engkau mendapatkan keamanan dan mendapatkan keuntungan. Ya. Sekali lagi. Akrim lijarin, muliakanlah tetangga. Thumma dhaifin, kemudian tetamu. Wasturan, dan tutuplah aurati ahli din, aibnya ahli agama. Ta'man, niscaya kamu akan aman. Taghnam, dan kamu akan mendapatkan keuntungan. Dzakara an-nadhimu fi hadzal baiti, penulis nadham menyebutkan bait ini salasa syu'abin, 3 bait, 3 cabang keimanan dalam bait yang tadi. Fayuqalu, dikatakan, ala nadmi ma sabaq, menyesuaikan susunan yang sebelumnya. Wa syu'batus sabi'atu wa sittun, cabang iman yang ke 67. Cabang iman yang ke-67, ikramul jari ay al-ihsanu ilaihi. Ikramul jari, menghormati tetangga. Ay maksudnya adalah al-ihsanu ilaihi, berbuat baik pada tetangga. Bil bishri, dengan menyenangkannya. Wa talaqatil wajhi, dan menunjukkan wajah yang ramah. Nah, berarti kalau kita bertemu dengan tetangga kita, tong jumadad jamedur, ya, harus menunjukkan ekspresi wajah yang ramah. Dan tidak hanya di depan saja, tapi juga di belakang. Artinya perbuatan baik di hadapan tetangga kita harus juga dibarengi dengan perbuatan baik kepada tetangga di belakang tetangga kita, alias kalau tidak bertemu dengan tetangga kita. Jadi kalau jangan begini, pas ketemu suraseri, pas di tukangan ngago goreng, nah itu nggak bagus tuh. Jadi yang bagus dengan tetangga itu adalah berbuat baik dengan cara menyenangkannya, ya. Wa talaqatil wajhi, dan menunjukkan wajah yang ramah. Nah, ada sebuah kisah, ini menarik, bukan di kitab ini ya. Ada seorang ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Beliau ini bertetangga dengan seorang Yahudi, ya. Dan karena rumahnya di atas, ya,
maka tempat buang air lah ya, buang hajat gitu kan, yang ada di atas itu airnya mengalir ke bawah alias ke Hasan Al-Basri. Ya. Beliau tidak menunjukkan ekspresi protes, hanya biasa sajalah gitu. Jadi berusaha untuk menyembunyikan apa yang terjadi. Ya. Nah, ketika sang orang Yahudi ini suatu ketika datang ketok-ketok ke Hasan Al-Basri, ya, ternyata melihat ada air dari atas rumah dia gitu ya ke rumahnya Hasan Al-Basri. Dan ketika ditanyakan, ini udah berapa lama? Lebih daripada 10 tahun. Berarti selama 10 tahun itu menyembunyikan apa namanya? Menyembunyikan sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan kalau diproteskan kepada tetangganya. Ini sekelas Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita mah langsung protes pastinya kan ya. Ya protes juga nggak ada masalah sih asal baik protesnya kan. Begitu. Kemudian apa? Wa irsalit ta'ami ilaihi. Mengirimkan makanan kepada tetangga kita. Ya. Jadi kalau kita punya makanan diberikan rezeki oleh Allah, ayat kadaharan, jangan lupa ya. Walaupun satu dua ya kirim saja kepada tetangga kita. Gitu. Kemudian apa lagi? Wa tahammuli ma sadara minhu. Menanggung penderitaannya. Ya. Jadi ketika saudara kita itu sedang menderita, terkena musibah, maka kita sebagai tetangganya juga harus berusaha sebisa mungkin untuk membantu apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Ya. Jadi jangan jadi tetangga yang egois. Tetangga egois itu tenyaho apa yang terjadi di sekitarnya. Gitu. Apakah ada orang yang kelaparan? Apakah ada orang yang kekurangan di sekitarnya atau gimana gitu kan. Dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Gitu. Tapi kita harus berusaha menjadi tetangga yang peduli. Gitu. Tetangga yang peduli itu adalah ketika tetangga kita menderita musibah, maka kita berusaha untuk ya, menanggung, menolong penderitaan tetangga kita itu. Fa'ilam yakdir, kalau tidak mampu, fal yakuffa an adahu, maka cukuplah dengan tidak menyakiti tetangga kita itu. Teu mampu ya, mere materi mah teu mampu. Tapi tidak, kalau hanya sekedar senyum sapa salam ya kan, nah, masa iya kan, itu mah tanpa mengeluarkan biaya ya. Insya Allah mampu kalau seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ngirim dahar itu bisa ya, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan daripada tetangga kita nggak bisa, maka ya cukup kita ini untuk tidak menjadi orang yang menyakiti tetangga kita. Jadi jangan sampai ngasih bantuan nggak mampu, ya nanggung penderitaan tidak mampu, terus ditambah kok menyakiti tetangga kita, diomong-omong kagorenganana, berantem, wah neangan masalah, cukuplah